Pembukaan. Siapa ya baiknya ya yang doa pembukaan? Bu Erna yang sudah tersenyum ini. Silahkan Bu Erna. Bentar Pak ya. Bapak dan Ibu, mari kita buka pertemuan kita ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah teristimewa di pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan dan juga Engkau anugerahkan kepada kami kesehatan jiwa dan raga, sehingga kami bisa bertemu dalam pertemuan Zoom kami pada pagi hari ini. Engkau mempertemukan kami dengan Bapak dosen dan Ibu dosen yang turut memberikan masukan-masukan yang berarti bagi kami dalam pembelajaran kami di sekolah Tuhan. Semoga kami mampu menerimanya, sehingga kami dimampukan untuk sungguh-sungguh mampu mewujudkan kurikulum merdeka ini dengan baik di sekolah kami masing-masing. Bapa yang penuh cinta, berkatilah kami semua dalam pertemuan ini. Bimbing kami, anugerahkan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh mampu mengikutinya dengan baik, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Tuhan. Hingga kami juga mampu mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan kepada kami tepat waktu. Berikanlah kami kesehatan ya Tuhan, agar sampai berakhirnya nanti PPK gelombang kedua ini, kami mampu lulus dengan nilai yang baik. Kami haturkan doa dan harapan kami ini kehadirat-Mu melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Erna. Berikutnya silahkan Ibu Mawarni untuk memberi pengarahan sebentar. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Greg atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Pertama, kita bersyukur karena hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom ini. Walaupun masih belum hadir semua, tapi kita berharap bahwa mereka pasti bisa bersama kita dalam Zoom ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Greg di pengantar tadi tentang LK 6 sampai LK 8, bahwa walaupun di sekolah kita masih belum diterapkan yang namanya kurikulum merdeka, namun secara khusus Bapak Ibu mendapat pendidikan ini untuk memberikan pendampingan ke depan kepada peserta didik dengan menerapkan kurikulum merdeka. Tapi saya lihat dari apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu, pada umumnya bagus. Baik, Bapak Ibu sudah berjuang, bekerja keras, walaupun banyak kesibukan, banyak pekerjaan yang lain, tetapi khusus untuk tugas-tugas dalam PPG ini, Bapak Ibu sungguh memberi hati. Sampai hari ini yang sudah mengirim LK7 itu masih 8 orang. Mungkin untuk dosen yang lain atau kelompok yang lain, mungkin ada batasan-batasan waktu. Hanya untuk tim kami di Loka 10 ini, kami tetap menghimbau, tetap menyampaikan supaya Bapak Ibu tetap semangat, mengupload tugas dengan baik, dan kalau bisa tepat waktu. Itu yang pertama. Karena kami tetap bersedia menunggu pekerjaan dari Bapak Ibu. Karena sistemnya di sini kita bekerja bersama-sama. Kalau Bapak Ibu tidak bekerja, maka kami dosen tidak ada pekerjaan yang bisa kami kerjakan. Tentang video yang sudah dikirim oleh Pak Greg, saya rasa bisa membantu Bapak Ibu semua, mulai dari LK5 itu sudah kita lewati, sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu dan nilai sudah keluar. Di LK6 mungkin masih ada beberapa yang harus bekerja atau belajar dengan baik dalam mengerjakan LK6 ini. Kalau hari Jumat yang lalu sudah disampaikan apa sebenarnya yang harus kita cantumkan, baik itu di hasil asesmen awal, latar belakang, dan juga potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik, tapi mungkin karena kesibukan atau karena pekerjaan yang lain, jadi kadang-kadang masih kurang kita pahami.
atau sulit untuk kita tangkap apa yang dimaksud oleh dosen. Namun kami berharap bahwa LK7 nanti dan LK8 dengan ada video yang dikirim oleh Pak Greg bisa membantu Bapak Ibu untuk mengerjakan itu dengan baik. Jadi saya apresiasi secara positif Prof. Siad atas pekerjaannya selama ini yang sudah dikerjakan dengan baik. Nilai-nilai juga Bapak Ibu bisa melihat. Jadi memang tidak ada yang mendapat 100, tapi minimal 80, 85 sampai di angka 95. Jadi kami memberikan penilaian berdasarkan hasil kerja Bapak Ibu. Kita tetap belajar bersama-sama supaya Bapak Ibu bisa sukses, bisa lulus ke depan. Kalau gelombang pertama berapa persen yang tidak lulus, ada 14%, dan itu bukan karena dosen. Karena ada di antara Bapak Ibu yang kalau dosen sistemnya atau pada prinsipnya kami memberikan nilai yang maksimal. Hanya yang saya dampingi khususnya di UKIN kemarin itu sebenarnya banyak karya Bapak Ibu di sekolah. Tapi cara mendeskripsikannya yang kadang salah. Kalau deskripsi yang kita berikan hanya 1, sementara dokumen-dokumen yang kita cantumkan di satu deskripsi itu ada 10, maka dosen tidak bisa menilai 10, hanya 1 berdasarkan apa deskripsi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Jadi kami yakin bahwa Bapak Ibu banyak karya-karya yang sudah dikerjakan, banyak pelatihan yang sudah didapatkan. Tapi karena kadang-kadang karena kesibukan atau masalah bisa dikatakan ya gagap teknologi ini ya membuat kita kesulitan sendiri. Itu. Jadi Bapak Ibu tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Kami sebagai dosen tetap mengapresiasi secara positif. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih kurang dipahami, kurang dimengerti, Bapak Ibu bisa belajar. Banyak di YouTube Pak Greg itu banyak yang membahas tentang LK ini, mulai dari LK1 sampai LK11. Begitu Pak Greg, terima kasih. Terima kasih Ibu Mawarni. Jadi Bapak Ibu sudah melihat sendiri, kami support Bapak Ibu. Jadi mungkin apabila ada kelas lain misalnya ya yang merasa tidak disupport oleh dosennya atau guru pamongnya, ini kami support Bapak Ibu. Jadi kapan toh kami itu menuntut harus revisi semuanya, tidak ada Ibu Mawarni, tidak ada itu. Kami support saja. Dan Bapak Ibu, nilai 80 itu juga hampir A loh. 81 itu A loh. Tetapi apabila ada, ini juga kadang-kadang ada yang protes, Pak Greg, ini kenapa nilainya rendah? Sebenarnya persiapan Bapak Ibu sebelum ujian nanti, ujian-ujian akhir itu banyak sekali kompetensi yang harus dipelajari gitu. Ya, jadi semoga dimengerti. Bapak Ibu, sudah dibuktikan untuk LK6 semua sudah mengumpulkan toh. Nah, kita sharing dulu dari LK6, nanti bisa dikomentari Bu Yulia, saya atau Bu Mawarni Gea begitu. Silahkan, siapa yang mau sharing dulu? Kalau tidak ada yang tunjuk jari, saya tunjuk. Ada? Pak Musli. Pak Musli kan? Saya boleh, Pak. Silahkan. Sambil latihan share screen Bapak Ibu. Kita menunggu Pak Musli ya. Pak Musli langsung sharing aja. Share screen aja. Saya cek. Share screen nggak, Pak? Ya, share screen. Yang LK7, LK6. 6 dulu. Yang semuanya sudah toh. Oh ya. Jadi saya buka dulu, Pak. Atau siapa yang duluan? Saya belum Nah, buka itu lagi. Pak Musli sendiri. Pak Musli baru Pak Hari. Oh Pak ya. Musli baru Pak Hari. Yang lain juga silahkan Bapak Ibu. Karena sambil sekali lagi nah, Bu Fermina. Gitu dong, Bu. Nilai 93 tidak mau sharing bagaimana? Senyum sekarang ini. Ya, silahkan Pak Musli. Kemarin itu yang bermasalah share screen siapa ya? Di kelompok SMP ya? Semua tidak masalah ya? Audio? Aman, Pak. Oh ya. Oke, berarti siap ujian nanti.
kita sambil ini Bapak Ibu melatih mental. Kadang-kadang kemarin saya pengalaman ya, sambil menunggu Pak Musli. Pengalaman itu sudah siap ini di sini nih. Tapi begitu misalnya ada kata-kata yang menurunkan mental sedikit itu kalau sudah kena itu blank. Mau presentasi lalu tidak bisa gitu. Makanya kita latihan. Dan di Pak. sini dosen dan guru pamongnya baik-baik ya. Jadi tidak akan menurunkan mental. Ini Pak Musli sudah. Pak Musli, Iya, Pak. ini 3 murid ya. Iya, Dia 3 memilih murid, Pak. Ajung, Ivandi, dan satu lagi siapa, Pak? Jumita, Pak. Jumita. Oke. Lalu ini yang Ajung dan Jumita ini tinggi kognitifnya, Pak ya? Iya, Tinggi Pak. kognitifnya. Tapi ada juga hambatan belajarnya. Hambatan belajarnya gimana, Pak? Untuk Ajung dan Jumita yang kognitifnya tinggi. Sebenarnya untuk Ajung ini dari segi pelajarnya enggak terlalu mengalami hambatan. Hanya di sini Pak, dia ini karena terlalu overaktif ini, jadi kesempatan untuk kawan-kawan lain itu juga menjadi hambatan menurut saya. Karena dia terlalu mendominan begitu. Ya, ya. Dan ini seringkali kami bicarakan dengan kawan-kawan di sekolah, ya bagaimana solusi dengan anak mengalami, menurut saya ini hambatan karena jarang memberi kesempatan pada yang lain. Ya, betul. Iya, Pak. Afeksinya ya, dia malah tidak siap nanti kalau over dominan ya. Afeksinya lalu bisa jadi dia nanti menenggelamkan yang lain demi dirinya naik. Ya, itu yang jadi masalah. Terima kasih. Jadi Pak Musli ini tidak hanya melihat kognitif. Ini yang saya senang ini, Pak. Tapi juga ada afeksinya, apalagi afeksi secara kolegial. Jangan sampai kita memuja-muja kognitif, ketika dia menenggelamkan yang lain, kita juga puja-puja, bahaya juga. Lalu Jumita ini gimana, Pak? Nah, Jumita ini, Pak, ini juga kadang-kadang saya melihat hambatan di sini, Pak. Dia ini sebenarnya bisa, tetapi kadang ragu, kurang optimis akan apa yang dia lakukan, begitu, Pak. Ya. Nah, ini menurut saya sebagai satu hambatan. Seharusnya dia kan punya kompetensi baik nih, Pak. Punya prestasi baik. Hanya saja ini yang seringkali dia alami. Kadang-kadang dia juga bertanya, Pak, bagaimana saya nih belum terlalu yakin begitu. Ini menurut saya sebagai hambatan juga begitu, Pak. Apakah menurut Pak Musli ini juga terkait keluarganya yang sederhana? Bisa jadi mindernya dari sana atau gimana? Nah, betul, Pak. Karena dari segi dia ini kan tinggal dengan keluarga, Pak, bukan tinggal dengan orang tua, tinggal dengan abangnya. Mungkin ini faktor ini dia. Karena dia dari segi keluarga kan, ini kan orang tuanya kerjanya petani, Pak. Ya. Nah, jadi dia jauh dari orang tua, tinggal dengan abangnya, lalu ke sekolah pun diantar tiap hari begitu. Ya. Jadi saya melihat di situ mungkin dia masih ada keraguan, gitu, kurang optimis dengan dirinya. Padahal dia bisa. Itu pengalaman yang saya lihat, Pak. Oke, jadi ada kaitan antara hambatan belajar dan dari keluarga ya, dari mikrosistem. Dan ini dilihat oleh Pak Musli. Kita yang kedua ini siapa namanya? Oh, Ivandi, Pak. Ivandi ini dia kognitif rendah. Iya, Pak. Terus kurang berani tampil, artinya afektif juga. Iya, Pak. Psikomotorik juga rendah. Ini tapi dia mudah membantu teman. Iya. Itu gimana itu? Ini anak ini memang agak loyal lah dalam arti karena dia berangkat lumayan jauh dari sekolahannya, ya. Jadi anak ini memang kalau dari segi kemampuan belajarnya memang agak kurang, Pak, ya. Tapi itulah dari sikapnya saya apresiasi anak ini, Pak. Dari sikap perilaku sehari-hari dia baik. Dia lemahnya dalam belajar, Pak. Jadi di situ. Ya. Dari perilakunya baik, sikapnya baik, hanya lemahnya dalam belajar. Itu yang saya lihat dari Ivandi, Pak. Ya. Kalau saya di psikologi pendidikan, Pak, ya. Maka kalau mau strict ini sebenarnya, nanti saya akan melihat LKPD-nya Bapak, modul ajarnya Bapak, apakah mengapresiasi 3 jenis murid ini. Nanti ya, kalau mau strict ya. Tetapi saya tidak bisa strict. Nanti seperti bagaimana Bapak punya modul ajar, punya LKPD, lalu kita kembangkan aja. Ya, tapi kalau misalnya saya mau strict, misalnya saya temukan di LKPD, loh,
Bapak kok tidak membantu Ivandi LKPD-nya, gitu misalnya. Bapak Iya, hanya Pak. membantu Jumita saja. Nah, itu kan masa. Tapi saya tidak akan ke sana. Ya, tapi nanti Bu Mawarni akan mengarahkan. Oke, dari profil-profil ini, Bapak harusnya tahu, ini logikanya Pak ya, Iya, Pak. tahu mereka itu tingkatnya bagaimana dari soal-soal yang diberikan. Apakah Iya, Pak. Bapak ada soal yang diberikan di bawahnya? Ada pretest lah istilahnya ya. Iya, iya, Pak. Masih lanjut kah, Pak? Ya, Atau bagaimana pretestnya Pak? pretestnya kemarin kan kami diarahkan untuk buat soal, Pak. Ini Nah, dia ini ya. soal pretestnya. Kemarin kan masih bingung, di sini yang bingung kemarin, Pak, karena diminta kan dari kelas 10 soal. 6 dari kelas 7, dua soal dari kelas 8, 3 soal dari kelas 9. Nah, ini yang masih kebingungan. Oh iya. Nah, karena posisi anak ini kan posisi di kelas 8 begitu, Pak. Nah, Jadi sebenarnya soalnya, intinya pretest itu kan mau mengukur bagaimana siswa ini. Bapak boleh mengambil soal dari kelas 7. Boleh juga mengambil soal dari elemen sebelumnya. iya. Jadi silahkan. Intinya kita mau mengukur ini anak, karena kan kalau di agama Katolik itu kan elemennya sama semua Pak, dari SD sampai dengan SMP. Iya. Sebenarnya, cuma kedalaman dan keluasannya berbeda. Nah, Bapak mau bermain di kedalaman keluasan yang mana? Contoh ya, kemarin saya mendampingi Krisma, anak SMP disuruh mimpin doa aja ragu-ragu. Loh, sebenarnya kan mimpin doa itu sudah sejak SD kelas 6 lah harusnya ya. Tetapi ternyata kompetensi memimpin doa, membuat doa spontan dan memimpin doa belum dikuasai anak SMP. Nah, jadi Bapak ini hanya sebagai permain apa ya? Cara guru untuk mempretest saja apakah memang anak yang berprestasi kelas 1, juara 1, juara 2 ini juga punya pemahaman yang baik tentang agama gitu. Bapak sudah buat soalnya, hasilnya gimana, Pak? Oke, Di ini sini dia. kemarin, Pak. Begini, Pak. 9, 6, dan 9 ya. Berarti sesuai dengan prediksi, Pak ya. Yang Iya. pinter-pinter nilainya bagus, yang Ivandi memang nilainya tidak terlalu bagus. Iya. Oke. Lalu penguasaan materi ini dijelaskan bawah lagi, Pak. Jadi Bapak mengkategorisikan apakah kelompok mana gitu kan? Iya. Kalau gaya belajarnya ketemu nggak Pak? Anjung, Ivandi, sama Jumita. Oh ya, gaya belajarnya kemarin. Oh, di bawah, Pak ya. Ini. Oh, itu dia ketemunya. Ini sebenarnya sebagai, harusnya kalau saya mau strict nih, harusnya RPL, harusnya modul ajar Bapak ini mengapresiasi gaya belajar kinestetik, auditori, dan visual. Ya. Kalau itu ketemu maka nilainya tinggi, kalau tidak ketemu ya lalu gimana? Tetapi tidak akan sangat strict ya. Ini sebagai jalan pikiran kenapa kok sampai yang namanya Ivandi bisa lulus. Karena kita ketahui Ivandi sejak awal, lalu akan secara urut kita didik dia Ivandi ini melalui LKPD, modul ajar, permainan, PBL, PJBL, dan seterusnya. Sampai Ivandi ini sungguh-sungguh dekat dengan Yesus Kristus, dekat dengan gereja, masyarakat. Oke, lalu ke LK7. Bagaimana, Pak? LK7 lagi, Pak ya? Ya, LK7. Ini tutup dulu, Pak ya? Tutup dulu, silahkan. Jadi dari sini kita paham nih bagaimana siswa. Profilnya, kemudian potensi belajarnya. Dari siswa seperti ini, mari kita buat LKPD. LKPD-nya Pak Musi seperti apa? Ini paling sebentar-sebentar ya Bapak Ibu, saya mengantar nanti Bu Mawarni mengomentari disambung oleh Bu Yuliatri. Masih, Pak, ntar, Pak. Masih kah? Ntar dulu, Pak ya. Oh iya. Oh, ini masih LK7. Iya, masih LK6. Masih LK6. Ini saya belum ngirim, Pak. Ya, nggak apa-apa. Tapi kan sudah buat. Dari LK6 ini, Pak Musli buat KKTP. Gitu. KKTP kan ada
ada patokannya kan? Iya, Nah, Pak. KTP. Apakah, oke, ke bawah Pak. Kalau si Jumita diminta untuk KKO-nya kita lihat ya. Ini, Pak. Oh, menjelaskan sudah mahir ya. Ini dia yang jadi masalah ya, karena dia menjelaskan. Harusnya C-nya 5 nih. Bapak lihat di bawah kan, C5, C6, P4. Iya. Menjelaskan ini bukan C5. Oh gitu, Pak ya? Ya. Atau gimana Bu Mawarni? Musli, Iya, Bu. untuk kategori ini mahir, cakap, layak, baru berkembang. Bapak sudah baca kategori taksonomi belum itu ya? Iya, kemarin saya baca itulah saya lihat di sini ada C5 sampai C6 itu kan, C1 sampai C6. Maka saya buat seperti ini untuk membantu saya. Hanya itulah, maka saya belum kirim ini, Pak, Ibu. Ya, ya, ya. Kan Bapak harus bisa membedakan, contohnya ini mengenai menjelaskan ini, apakah itu sudah masuk C5 atau bagaimana, Pak? Saya pikir kalau sudah menjelaskan ini, saya pikir sudah masuk di C5 atau C6 begitu. Itu pemahaman saya. Belum. Baik, saya kirim ya. Mana dengan baik dulu. Atau bagaimana Bu Marni? Saya kirim PDF-nya atau Boleh. taksonomi ya? Iya, Pak. Taksonomi itu supaya membantu mereka untuk menentukan mana kategori mahir, cakap, layak, dan baru. Oh, iya Bu, iya Bu. Silahkan Pak Greg. Ya nanti bisa ditunggu dulu. Jadi taksonomi belum itu kan memang hanya kognitif ya. Tetapi afektif itu ada lagi taksonominya. Krathwohl kalau nggak salah. Psikomotorik juga ada. Nanti saya kirimkan. Jadi ya pertanyaannya kan apakah kalau Jumita itu mungkin bisa-bisa saja ya karena dia tinggi. Iya, Tapi Pak. si Ivandi atau Avandi tadi apakah bisa ke mahir? Nah, itu nanti PR-nya di Pak Musli membuat LKPD-nya bagaimana? Oh, berarti buat mahir ini disesuaikan dengan kemampuan mereka bertiga masing-masing, Pak ya? Betul, Pak. Oh. Jadi saya kirim dulu supaya jelas ya. Ya mungkin saya juga mohon maaf kalau langsung lompat ke taksonomi, belum semua itu bisa memahami taksonomi ya. Ya, saya sudah kirim di grup Bapak Ibu di SMP Lokakarya. Ada kata kerja operasional ya. Jadi ini semoga tidak hanya taksonomi belum, coba. Bapak Ibu bisa akses ya? Bisa, Pak. Ya. Oke, jadi ini ya, jadi KTP-nya itu bisa diperbaiki, Pak, karena menjelaskan itu C1. Oh iya, Pak. Lalu ini Bapak malah di aspek penilaian itu yang menganalisa. Ya, nanti di mewujudkan iman. Nah, kalau mewujudkan iman itu sudah bisa ke A5 itu ya. P5 juga kalau mewujudkannya itu mengelola ya. Misalnya mengelola perwujudan iman, yaitu P5. Pak Greg izin dulu ya. Siap, Bu Mawarni. Saya teruskan, mohon izin Bu Mawarni. Coba ke bawah Pak Musli. Ya, Pak. Yang ini kan, Pak? Imannya, nah. Ya, ini memang harus direvisi ya. Baik, Pak. KKO-nya, Pak. Ke bawah lagi, Pak. Ya, maka pembagian kategori dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tidak hanya kebutuhan kelas, kebutuhan siswa. Ya, karena kita mau mengapresiasi tidak hanya Jumita, tetapi juga Ivandi yang lain itu. Iya, gitu. iya. Dengan kelebihan dan kekurangan. Baik, sementara itu dulu. Terima kasih Pak Musli.
Berarti ini memang harus C6, C1 sampai C6 kita sesuaikan Pak ya, dengan kemudian P4 sampai P5, A1 sampai A5 kita sesuaikan masing-masing Pak ya. Ya, jadi di kolom itu harus ada kayak C5 atau C6-nya silahkan dipilih itu. Oh ya Pak. Lalu yang demikian juga sampai dengan yang baru berkembang harus disesuaikan. Jadi C1-nya. Baik Pak, baik Pak. Oke. Jadi harapannya baru berkembang ini adalah sarana untuk meluluskan si Ivandi, misalnya dia hanya bisa mampu menjelaskan saja, belum bisa menganalisis misalnya. Sementara Jumita kita dorong supaya dia sampai di mahir. Siap Pak. Terima kasih Pak Musli. Baik, Silakan. terima kasih. Saya tutup. Siap. Pak Hari Purnomo, silakan. Sambil kita menunggu Pak Hari Purnomo, Bu Yuliatri silakan membantu Pak Musli untuk pekerjaan yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih. Maaf suara saya serak ini Pak. Apakah terdengar? Dengar, Bu. Siap. Oke, baik. Pak Musli, selamat pagi, juga Pak Greg dan Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Musli mengenai KKTP. Memang banyak cara, terutama dalam pengukuran ada cakap, layak, mahir dulu ya, mahir, cakap, layak, lalu baru berkembang. Nah, untuk tadi sudah dijelaskan mengenai C-nya, B-nya, A-nya sudah, capaiannya supaya anak bisa sampai di mahir. Nah, ada juga cara sebenarnya dengan prosentase. Kalau dalam di sekolah saya itu tidak ditulis CPA-nya. Ini hanya sebagai pembanding aja ya. Di sekolah saya itu prosentase ketercapaian sama sebenarnya maksudnya. Sama misalnya nih, yang mahir itu 75% ke atas. Kemudian yang cakap itu 60, 50 sampai 60. Kemudian yang layak itu misalnya 45 sampai 50, lalu di bawah dari di layar Bu. Izin Bu, nggak nampak memang di layar Bu. iya, memang saya tidak menampakkan Bu. Ini hanya gambarannya saja, tadi bahwa KKTP itu ada banyak cara, bisa dengan CPA-nya berapa gitu ya, apa evaluasi ataukah analisa atau apa gitu ya. Nah, ini pengalaman di sekolah saya dengan perbandingan misalnya nih dari ketercapaiannya di atas 75% itu masuk di mahir, kemudian 50 sampai 60% itu masuk di cakap, lalu layak itu 40 sampai 45 sampai 49, di bawah 45 itu baru berkembang. Lah ini tujuannya untuk tadi mengetahui kemampuan siswa seberapa, lalu bagaimana caranya supaya guru bisa meningkatkan masing-masing siswa. Begitu. Jadi kalau menurut saya untuk kalau di sini memang kita pakai CPA ya monggo nggak apa-apa, saya hanya pembanding aja bahwa di sekolah kami seperti itu. Gitu Pak. Jadi caranya monggo terserah nggak apa-apa pakai CPA dengan sesuai di taksonomi belum begitu nggak apa-apa. Begitu Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuliatri. Jadi Bapak Ibu memahami bahwa kami tidak harus sebenarnya di kelas kita ini yang penting adalah bukan Bapak Ibu harus ini, harus itu direvisi begini, bukan. Tetapi yang penting adalah kami sungguh bisa mengecek ya, mengoreksi Bapak Ibu masing-masing itu membantu siswanya gitu. Dengan ukuran-ukuran yang sudah ada dalam kurikulum Merdeka. Nah, jadi apabila mungkin dinamika kelas kita berbeda dengan kelas lain, misalnya ada saya mendengar
harus direvisi seperti ini, harus direvisi seperti itu. Mungkin itu di kelas lain. Sampai ada kelas ya, saya mendengar di beberapa kelas lain. Bapak Ibu jangan overthinking, Bu Mawarni juga mengingatkan, kita pokoknya saling bantu saja. Pak, gimana kalau telat? Ya sudah, kami tunggu, gitu kan, Bapak Ibu. Bu Yuliatri juga memberikan insight. Tidak sama, Bapak Ibu, dalam prakteknya, ada yang pakai CPA ini, ada yang pakai persentase. Yang penting, sama arahnya, yaitu membantu siswa. Tidak hanya siswa yang pandai, tetapi juga siswa yang kurang-kurang tadi. Harus jelas ukurannya, KKTP-nya, dan seterusnya. Supaya kita mengapresiasi mereka yang mau belajar ini. Sudah capek-capek jalan kaki jauh ya tadi Pak Musli tadi. Ini anak ini jauh-jauh sekolah ke tempat kami. Kalau jauh-jauh sekolah jalan kaki lagi, datang ke sekolah cuma dimarah-marahi, dia dapat nilai yang rendah dimarahi lagi kan ya kasihan juga. Maka kita coba lihat lagi kalau Pak Hari bagaimana nih profiling siswanya. Silakan Pak Hari. Sudah kelihatankah Pak? Saya sudah kelihatan wajah Pak Hari yang ganteng ini, tetapi lembar kerjanya belum, Pak. Ini baru Belum. di LK ke-6, kompres itu, tapi belum muncul, Pak. Atau keluar dulu sebentar, Pak. Keluar, Ya. lalu dibuka dulu, lalu masuk lagi. Nah, coba klik. Nampak enggak, Pak? Kalau tempat kami muter-muter, Pak. Belum Pak Hari. Belum ya? Dibuka dulu Pak Hari, dibuka semua ke pekerjaan Pak Hari baru di. Sudah. Soalnya kami mati lampu nih, Pak. Jadi gini, Pak Hari. Ya. Tutup dulu. Share screen tutup dulu, share screen. Tadi Pak Musli maksudnya begitu. Sudah saya tutup, Pak. Sebentar, tutup dulu. Bapak buka pekerjaan Bapak dulu. Oh ya. Bapak buka pekerjaan Bapak. Sudah terbuka? Sudah. Sekarang share screen lagi. Setelah ini Bu Firmina berarti ya? Belum Pak Hari. Oh, Belum ya? Kenapa ya? Ya enggak bisa PDF kah, Pak? Atau harus Word ya, coba Word-nya. Oh, Word ya. Saya pakai PDF ini enggak mau berarti. Yang udah dikirim berarti itu Pak Hari. Hebat. Oh. Kita coba sekali lagi ya Pak Hari ya. Baik Pak. Sebentar. Kalau belum nanti ke Bu Firmina dulu. Baru bagaimana? Oke, ini terdetek ada satu mahasiswa yang belum bisa share screen ya. Bukan karena tidak mampu, tapi ada masalah di prosedur atau bagaimana. Nanti perlu berlatih lagi. Gimana Pak Hari? Sebentar Pak. Oke. Bu Firmina sudah menyiapkan ya? Oke. Oh, berarti nggak bisa PDF berarti Pak? Bisa, cuma ya ini saja Pak. Pokoknya ini sudah bisa ya. Oh ya, baik. Oke, Pak Hari memilih 3 siswa ya. 3 siswa. Ya, saya 3 siswa. Nah, kemudian ini soalnya. Ya, soalnya dulu. Oke, siap. Citra Allah. Dari kelas 7, manusia sebagai citra Allah. Ya, dia lebih sistematis begitu. Materi peran Roh Kudus bagi murid Yesus. Ya. Kemudian kelas 9-nya sakramen perkawinan, Pak. Oke. Sakramen perkawinan sudah diajarkan ya. Pasti mereka harusnya tidak bisa. Kalau bisa hebat tuh. Oke, next. Evelyn, Bernardus, dan Chelsea 874. Ya. Jadi ada yang bagus nilai 8, ada yang Bernardus nilai 7, ada yang Chelsea Levian nilai 4. Ya. Kenapa ini? Lalu dilihatkan oleh Pak Hari.
Chelsea Ya. ini profilnya seperti ini ya. Profilnya bagaimana, Pak? Siapa dia, keluarganya bagaimana, dan seterusnya itu ada tidak? Ini ada di bawah Pak keterangan. Oke. Ya. Jadi tadi yang rendah si Chelsea, Pak ya. Chelsea ya. Profil kan tinggi ya. Ya. Oh, dia sudah juara tinggi, maka kan wajar nih. Lalu fasilitas belajar lengkap, Ya. pergi ke sekolah diantar jemput, artinya secara ekonomi juga lumayan. Ya. Hambatannya, keyakinan berbeda. Ya. Ya, lalu mungkin Apa, nanti bagaimana, tapi sementara masih aman ya. Ya. Sulit membagi waktu karena membantu orang tua menjaga adiknya. Oke, jadi masalah manajemen waktu dan ada kemungkinan perbedaan teologi tadi ya. Ya. Lalu Bernardus oke lah ya. Saya mau yang Chelsea ini. Kenapa dia itu rendah? Ekonomi ya. Internet Ya. juga tidak lancar. Oh, dia orang Melayu, Pak? Atau kok bahasa Indonesia tidak baik dan benar bagaimana? Dia dari sejak SD emang kurang begitu Pak untuk baca hitung tulis begitu menurut informasi ya. Ya. Jadi kurang lancar. Cuma karena kebiasaan di sini kan ya meskipun begitu pun tetap diluluskan gitu Pak. Ya. Nampaknya ke SMP begitu kan. Oke. Jarak dari rumah ke sekolah 4 km ini jalan kaki atau sepeda ya? Ya pakai ini Pak, sepeda Pak. Ya, artinya mungkin juga capek juga sampai di sana. Baik. Terima Ya. kasih Pak Hari sudah profiling, terutama saya memperhatikan Chelsea ini ya. Apakah Ya. mendapat apresiasi dalam KKTP, dalam itu. Nanti kita lihat ya. Ya. Ke bawah lagi ada apa Pak? Ada. Ini gaya belajar ya. Ya. Step Evelyn sih nggak masalah, Bernardus nggak masalah. Walaupun 70 ya. Si Chelsea ini gaya belajarnya kinestetik, berarti aktif betul ya, karena dia olahraga ya. Olahraga. Maka Ya. harusnya saya nanti melihat di modul ajar atau LKPD, ada tidak Bapak itu mengapresiasi mereka yang kinestetiknya ini ya. Siapa tahu kalau ada game atau permainan terkait tema, elemen ini yang diajarkan, Dia itu ini nanti memang lebih aktif di kinestetiknya Pak karena tampak dia ikut drum band segala jadi memang menguasai begitu. Oke, kita lanjut ke LK7. Apakah sudah atau belum? LK7 sudah Pak. Siap, silakan. Jadi Bapak Ibu jangan takut mengerjakan ya. Kerjakan saja lah ya. Ada referensi yang lain juga silahkan. Kami support saja. Asalkan arahnya benar ya. Kita mau bantu siswa itu. Harusnya nanti ada student transformation roadmap harusnya. Jadi jelas nih cara kita membantu siswa sehingga siswa itu kognitifnya naik, afektifnya naik, psikomotoriknya naik. Terkait tema. Artinya kalau Yesus Kristus ya semakin dekat dengan Yesus. Ini kan menariknya materinya apa Pak? Sakramen perkawinan. Ini LK7-nya Pak saya. Jadi elemennya gereja kah? Pribadi peserta didik Pak. Oke, pribadi peserta didik elemennya kita lihat. Bapak pakai C4 ya. C4 kalau si yang 2 teratas tadi Benadu sama satunya mungkin masih bisa. Ya, masih aman. Kalau si siapa namanya Chelsea mungkin juga bisa sih. Kita lihat ya. Ya. Ke bawah. Ini SMP, mahir, cakap, layak, berkembang. Targetnya apa nih? Menguraikan keunikan yang terjadi pada dirinya secara lengkap. Wah, ini kalau ini Chelsea juga bisa. Menguraikan juga bisa. Mengenali. Ya. Oke. Saya mau tanya, bedanya ini dengan SD apa, Pak? Gimana, Pak? SD kan juga ada nih, menguraikan keunikan dirinya juga ada itu. Seingat saya ya. Jadi aku citra Allah itu juga ada di SD. Pertanyaannya, bedanya apa? Materi di SMP dengan SD? Lebih kedalamannya, Pak. Jadi saya melihat lihat dari fisik, sifat, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman. Oke, kalau dia bisa sharing pengalamannya, kalau SD mungkin sharing pengalaman belum terlalu... Ya, agak sulit kalau SD. Oke. Cuma yang saya bingung apakah di sini ini harus di item pertama ini apakah harus diuraikan
kognitifnya, kemudian afektif dan psikomotorik, atau memang seperti ini Pak yang? Ya, itu boleh-boleh aja. Kalau saya sih harusnya ada kognitif, afektif, psikomotorik kalau saya. Tetapi mungkin dosen lain berbeda, saya adaptasi saja. Karena kalau agama itu kalau hanya kognitif tidak lengkap ya. Tapi mungkin akan pengaruh pada CP. Kalau menurut Bapak Ibu, realistisnya ini C-nya di tersendiri, A-nya tersendiri ya. Mempertahankan apa, Pak? Keunikan. Oh, Punya mempertahankan saya ini keunikan. sendiri-sendiri Pak nih. Ya, itu aman-aman aja kalau. Oh bisa Asal gini ya Pak? ada arah yang jelas, ini Oh, kognitifnya naik segini. Kan kognitifnya naik ke C4, Pak ya? ya C4 ya. C4. Kalau saya sih, kenapa hanya C4? Siapa Jessica atau siapa tadi yang tinggi itu? Dia tuh kalau juara-juara, kalau hanya C4 ya menurut saya kurang ya. Tapi itu Oh hak ya. Bapak untuk ini ya. Kalau saya, kenapa kok tidak bisa C6 aja untuk si siapa? Jessica kah? Ya. Oh ya. Oh berarti bisa dirubah nanti ya Pak Greg? Ya, menurut saya dia kan berprestasi tuh, Pak. Ya ya. Berprestasi, fasilitas lengkap kan, Ya ya. Ya. naikkan aja. Kalau untuk si Chelsea ya, mengenali bisa lah. Oh ya. Ya. Oke, lalu ke bawah lagi, KKTP-nya aman nih. Bapak bermain aman nih, C4, A4 itu ya aman-aman ini. Seperti saya mainnya aman-aman. KKTP interval nilai, ini juga bisa ya. Ke bawah, Pak. Wah, ini menguraikan. Ya, wis. Ya, ya Kalau Bapak main rendah, aman. kalau rendah Kak Pak Greg? Ya, menurut saya untuk siswa lengkap ya, yang siapa? Jessica kah? Siapa namanya? Ini. Kalau Ini. ini tuh bagus untuk yang tengah, Pak. Bernardus atau siapa itu? Oh ya Bernardus nih. Itu oke. Tapi Ya. untuk si yang cewek diantar jemput tadi, terlalu rendah ini. Oh ya. Ya. Menurut dia tidak tertantang kalau hanya C4. Oh ya benar. Kalau si yang tengah tadi bisa dia senang sampai C4. Kalau untuk si Chelsea ya oke lah, dia bisa layak, bisa cakap, bisa. Tetapi C4 tidak menantang untuk yang prestasi tadi ya. Iya ya. Itu kalau LK8 sudah, Pak? L8 belum saya Pak. Ya, itu kan rapot sumatif ya. Nanti Bapak silahkan Ya. berproses saja. Oh Terima ya. Ya. kasih Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Greg. Bu Yuliatri ada komentar untuk Pak Heri? Oh, udah. Silakan Ibu Yuli. Baik, Pak. Oke. Ya, mungkin ini tidak hanya untuk Pak Hari, tapi bisa Ya. untuk Bapak Ibu semua, termasuk yang tadi ya. Ini sebelumnya saya mau nanya dulu, mungkin sebelumnya Pak Hari Ya. di sekolahnya pernah tidak diadakan tes diagnostik sebelum pembelajaran keseluruhan dari mata pelajaran itu oleh guru BK-nya? Sudah pernah diadakan gitu, Pak? Nah, untuk sementara kami masih merumuskan Bu, tapi untuk pelaksanaannya belum. Oke, Ya. ya sebenarnya itu bisa dari tes diagnostik bisa dipakai yang dari lembaga psikologi gitu ya, itu bisa Ya, ya. dipakai juga untuk acuan kemampuan siswa, tapi bisa itu hanya untuk acuan aja. Tapi kalau kita masuki materi atau pelajaran agama, Ya. mungkin kita bisa mengadakan tes awal seperti yang tadi sudah Bapak susun ya. Iya, Pak Ibu. Tes awal itu untuk mengetahui kemampuan siswa di materi tertentu gitu ya Pak ya. Ya. Nah, untuk prosentasenya, untuk soalnya itu kan mungkin ini anak di kelas 8 ya Pak ya, berarti Ya, soalnya kelas di 8. kelas 7 dan kelas 8 yang akan dipelajari, dan di kelas materi sebelumnya gitu ya Pak ya tadi Ya, ya. ya. Betul Ya, ya. ya. Ya, benar. Iya, tadi ada materi di sebelumnya yang di kelas 9 tadi ya tentang perkawinan. Baik, menurut saya itu sudah oke Pak, sudah sesuai dengan ketentuan. Oh ya. Terus Baik. ini saya tambah aja masalah untuk C, kan C 1 sampai 6 ya Pak ya. Oh ya, ya. Kalau sekarang itu sudah ada istilah baru, yaitu level L Oh ya. singkatannya ya. Kalau L itu hanya sampai 3, L1, 2, 3.
Nah, ini tidak hanya untuk Pak Ari, tapi untuk semua. Ini yang saya dapatkan. L itu L1 itu dari C1, C2. Kemudian L2 itu C3 dan 4. Lalu L3 itu dari C5 sampai 6. Ini yang kalau misalnya kita diminta untuk membahas soal apa sumatif atau akhir sumatif, biasanya akhir sumatif kita kan diminta untuk membuat kisi-kisinya. Nah, atau ujian, nah ini kita pakainya sudah L, jadi tidak C lagi. Ini hanya info aja memberikan untuk pemahaman, luasan pemahaman aja. Gitu Pak, yang Ya, bisa Bu. saya tambahkan untuk Pak Hari Purnomo. Terima Ya, Bu. kasih. Makasih, Bu. Ya, Ya, makasih, Bu. oke, Kak. Iya. Terima kasih Bu Itu Iliatri. Pak Greg. Ini Ya, mengingatkan saya juga ya. Sebenarnya supaya valid memang perlu ada kayak tes IQ, EQ, EQ gitu. ya, Itu ya, oleh lembaga yang khusus ya. Memang betul di ya, beberapa ya, sekolah di betul. Jawa itu guru itu tidak mengadakan sendiri. Kita minta bantuan dari lembaga tertentu. Nanti dari hasil lembaga itu kita menganalisis, oh anak ini seperti ini, anak itu seperti itu, baru kita buat LKPD. Ya, ya. Jadi dalam praksis Iya, lapangan, terima kasih Bu Liati. Dalam praksis lapangan bisa sangat berbeda dengan iya, ini praktek PPG ini ya. Hanya memang iya, jalur pikirannya kita semoga tahu apa tujuannya toh pada pretest itu. Oh, tujuannya supaya kita kenal sama siswa, kita siapkan KKTP-nya yang sesuai dengan siswa, intervalnya juga sesuai. Gitu. Ini Pak siapa tadi? Pak Hari, beruntung masih ada si Jessica tadi. Siapa yang tinggi tadi? Jadi dia bisa pakai ke C6. Tapi kalau misalnya semua siswanya seperti Chelsea itu. Misalnya 90% seperti Chelsea. Ya. Wah ya kalau KKTP-nya kita naikkan ke C6, kasihan mereka toh. Oh ya. Baru C4 silahkan dipakai gitu. Tapi kan ada si ini yang tinggi tadi. Oh ya, ya. Kalau hanya C4 ya kasihan yang pinter-pinter. Begitu Pak Hari. Terima kasih. Jadi saya betulkan enggak Pak Greg? Udah terlanjur saya Boleh. kirim tadi. Ya, boleh. Dikirimkan Oh. langsung juga nggak apa-apa. Pokoknya Sudah saya kirim tadi Pak punya saya. Oke, siap. Jadi direvisi enggak Pak? Direvisi boleh, tidak direvisi Oh, ya. juga boleh ya. Ya. Yang Baik, penting Pak. Terima. nanti kan pemikirannya sudah jelas. Nanti biar Oh, ya. Bu Mawarni dan Bu Yuliatri yang menilai. Oh ya, Kirim makasih. ke saya saja Pak Hari. Ya. Kirim ke Pak Musli saja Pak Hari. Boleh. Karena sebenarnya intervalnya sudah C4, itu sudah aman itu. Pak Hari itu main aman itu. Kalau saya nih, karena masih ada si Jessica. Tapi kan tidak salah, sudah C4 nih. Tidak salah sih. Jadi Bu Fermina silakan. Dari tempat saya belum kelihatan, Bu. Oh, sinyal ini. Bu Fermina sinyal ini, Bu. Aduh. Karena putus-putus. Ya sudah. Bu Yuliatri kelihatan kan? enggak, Pak. Iya. Udah, masih Ya sudah. Ya, udah kelihatan ya. Oh, ini sudah. Silakan Bu Fermina. Ya Pak.
Baik, sampai yang responden saya ada 3 orang, yakni Rafael Liling Klodeng, Maria Linda Bua, dan Georgiana Gelun. Ini sampelnya saya ambil dari kelas 7, Pak. Suaranya putus-putus, nggak jelas ini, Pak. Ya, itu sinyal, Ibu. Iya. Bu Fermina, halo? Sinyal sudah. Ya, kalau sebenarnya bagus ya yang dikerjakan Bu Fermina ini. Oke, coba saya bahas, Bu, karena suaranya tidak terdengar. Apakah bisa diturunkan, Bu? Oke, jadi semua ketemu ya, saya kira lengkap ya. Jadi ada Rafael Ling, ada Maria Melinda, ini gaya belajarnya sudah ketemu. Coba naik, Bu. Saya mau tahu yang tinggi, profil siswanya, yang tinggi, yang rendah seperti apa. Naik, Bu. Ya, yang mana nih, Pak? Naik lagi, naik. Oke. Anak tidak bisa tenang. Ini yang Rafael nilainya berapa? Yang Maria Melinda 70. nilainya berapa? Rafael memperoleh nilai 70, Maria Melinda dapat nilai 80, kalau Lun itu dapat nilai 50, Pak. Oh, yang Lun rendah, Bu ya? Kenapa dia rendah, Bu? Iya. Dia dari keluarga kurang mampu, bapaknya seorang petani dan dia tidak memiliki seorang ibu lagi. Terus jaraknya juga dari rumah ke sekolah itu lumayan jauh, Pak, karena dia tinggalnya di ladang. Wow. Ya, ya. Terima kasih. Jadi faktor ekonomi ya, kemudian mungkin juga apa namanya? Ini yang menarik ini. Jadi ada anak yang sebenarnya mampu, tetapi karena kecanduan main HP, dia jadi rendah ya kecerdasannya, Bu ya. Siapa tuh? Iya, Pak. Yang nomor 2 tadi. Rafael Liling. Wah, ini menarik ini. Kalau saya sih bisa jadi PTK ini. Bagaimana anak pandai itu menjadi bodoh karena kecanduan HP itu kan bisa jadi PTK karena sangat kontekstual. Ya, dari sini lalu sudah ada berapa, Bu? 50, 70 sama 80 atau? Iya, Pak. Rafael 70, kalau Maria 80, kalau Lun tadi 50. 50, 70, 80. Dari situ KKTP-nya berapa, Bu? Kita ke LK7. LK7 ya. Tapi LK7 saya belum selesai semua nih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Bu Yuliatri ada komentar? Silakan. Iya, ini yang menjadi pemikiran saya nih. Kenapa kok yang nilainya rendah mesti kok banyaknya yang dari sini ya, yang dari para mahasiswa ini kok karena kurang mampu ya. Padahal bukan menjadi ukuran sebenarnya. Nah, ini menjadi pemikiran dari para Bapak Ibu mahasiswa ini supaya lebih fokus lagi kepada anak-anak yang demikian. Ini pentingnya dengan adanya penggolongan atau KKTP-nya nanti untuk bisa meningkatkan anak, terlebih memberi motivasi bagi anak-anak yang kurang mampu tadi. Jadi ini nanti bisa
masukkan di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu jadi apa ya? Pembelajaran berdiferensiasi itu cara mengajar kita satu dengan yang lain tidak sama. Memang ini tidak mudah ya Pak ya. Tidak mudah karena kita menghadapi dalam satu kelas mungkin banyak siswa, lalu kita harus peduli, perhatian satu-satu, itu memang sangat sulit. Namun ya bagaimanapun juga tetap harus diajarkan atau kita mencapai pada anak-anak yang boleh dikatakan kurang di dalam pembelajarannya. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuliatri. Jadi Bapak Ibu bayangkan apabila ternyata anak-anak yang kurang mampu ini setelah masuk kelas kita jadi anak pandai. Wah, karena mereka sangat penting toh pendidikan untuk meningkatkan ekonomi juga. Tapi bagaimana caranya ya? Bagaimana Bapak Ibu berkreasi dengan modul ajar, KKTP-nya dibagaimanakan, ya, supaya nanti anak-anak yang kurang mampu tadi bisa pandai. Atau pengajarannya dibuat menyenangkan, memotivasi, atau bagaimana? Karena memang, misalnya ya Bapak Ibu sudah tahu anak-anaknya itu kurang mampu. Baik anak-anak untuk pertemuan Yesus Kristus semua harus punya laptop gitu. Kira-kira efektif nggak pembelajarannya, Bu Fermina? Karena kita alasannya harus pakai T-Pack gitu. Lalu untuk Yesus Kristus besok semua harus pakai HP Android gitu. Gimana? Oh, Bu Firmina freeze kah? Bu Ira, bagaimana Bu? Kira-kira kalau anak-anak disuruh beli laptop yang kurang mampu tadi, Ya Pak, kira-kira efektif tidak? kalau dipaksa seperti itu Pak, sepertinya dari segi kemampuannya memaksa Pak, memaksa keadaan ekonominya. Kalau untuk kepentingan belajar sekarang itu memang dituntut Pak. Anak-anak itu harus bisa punya HP setidaknya, terutama untuk mereka bisa mengikuti grup-grup di kelas seperti itu. Kalau di tempat kami Pak, tadi anak-anak itu kalau tidak punya HP, tidak punya WA, jadi mereka juga harus ikut di grup atau WA orang tuanya seperti itu. Karena kami di sekolah biasanya kalau ujian itu harus menggunakan HP lewat Google. Ya, seperti itu. Ya itu kan juga tidak sangat membantu kan? Iya. Karena anak-anak yang sinyalnya tidak ada atau anak-anak yang tidak punya HP akan terganggu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin salah strategi di tempat kita toh. Kalau itu diterapkan di Jawa misalnya, oke, karena mungkin setiap anak punya HP, ada yang 2 malah. Tapi kalau diterapkan ya tidak usah di luar Jawa, di Jawa aja, di daerah-daerah yang tidak ada sinyal, tidak efektif Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang kita maksud dengan tidak copy paste saja kurikulum tempat lain gitu. Karena kita punya konteks yang berbeda. Bapak Ibu, ini saya diminta untuk mengajar. Jadi sementara itu dulu dari saya, dari Bu Yuliatri, ya saya mohon izin. Ke depan ini kelihatannya Bu Firmina juga freeze ini. Sebentar. Ya, saya hentikan dulu supaya. Nah, Bu Ira Irin besok sharing, bagaimana Bu? Enggak, saya tanya aja Pak untuk LK. Bagaimana? Diskusi Pak, LK diskusi yang untuk 6 dengan 7 belum kami dapatkan Pak. Oh, yang kolom diskusi ya? Iya. Oh ya, nanti saya cari lagi karena di grup admin belum dibagi Bu. Oh iya. Nanti saya cari kalau sudah saya share. Iya Pak. Bu Mawarni, begitu Bu Mawarni sementara. Saya mohon izin mengajar ya. Bu Mawarni mau teruskan atau bagaimana? Kalau sudah siap ya kita cukupkan. Ya. Karena ada kegiatan lain juga ini. Ya. Karena Bapak Ibu banyak yang belum mengerjakan LK8 Bu Mawarni. Jadi LK7 belum beres, Pak. Oh ya, jadi LK7, LK8 juga silahkan dikerjakan dulu saja.
Yang penting kita sudah tahu arahnya toh. Intinya membantu siswa gitu, yang rendah kognitifnya dibantu, yang tinggi kognitifnya juga dibantu. Gitu Pak Hari, jangan hanya C4, kasihan toh. Ya. Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa ya. Silahkan Ibu Ira Irin untuk berdoa. Baiklah Bapak Ibu, Bapak dosen, Pak Greg, dan Ibu Mawarni, marilah kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur dan terima kasih Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini Engkau telah memberikan kami kekuatan kesehatan, di mana kami sudah melaksanakan kegiatan pertemuan kami, perkuliahan kami dengan lancar dari awal hingga berakhirnya ini. Engkau sertai kami dalam perjalanan kami selanjutnya, baik Bapak dosen kami, Ibu Mawarni dan Pak Greg, biar Engkau memberikan mereka kekuatan kesehatan untuk mendampingi dan membina kami selama perkuliahan ini. Dan Engkau berkati perjalanan kami, tugas-tugas kami pada hari ini, agar kami bisa melaksanakan, mengerjakan semuanya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua perjalanan kami, hidup kami pada hari ini dan selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu, selamat bekerja. Terima kasih, Pak Berkati. Greg. Terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak Ibu Terima semuanya. kasih Pak, terima kasih Terima Ibu. kasih. Terima kasih Bu. Pak.